Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Eee, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk bisa menjelaskan tentang salah satu bab baru, yaitu tentang nilai eigen dan juga vektor eigen. Nah, dalam kerangka pembahasan itu akan ada 3 topik pembahasan besar, yang nantinya, bab 7 ini akan dibagi menjadi 3 video penjelasan. Yang pertama, yang video kali ini yaitu tentang nilai eigen dan juga vektor eigen. Nanti yang kedua adalah tentang diagonalisasi dan yang ketiga adalah diagonalisasi secara ortogonal. Ini sebagai gambaran saja bagi kalian tentang bagaimana sih alur penyelesaian dari vektor eigen dan nilai eigen ini sendiri. Nah, jadi dalam suatu sistem persamaan linearnya itu dibuatlah dalam bentuk AV sama dengan lambda dikali V. Nanti kita lihat apa sebenarnya itu V, apa itu sebenarnya lambda, ya. Kemudian dari sini, eee, lambda di sini merupakan eigen value ya, di mana nantinya, ada persamaan karakteristiknya, yaitu determinan dari lambda dikali matriks dari identitas dikurang dari matriks A, itu sama dengan 0, oke, ya. Lalu kemudian dari sini maka akan bisa didapatkan, nilai-nilai eigennya. Kemudian bisa didapatkan vektor-vektor eigennya, ya. Kemudian bisa didapatkan matriks pendiagonal dari P dan setelah itu adalah diagonalisasi secara ortonormal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt, ya. Didapatkan matriks diagonal D sama dengan P inverse dikalikan dengan A P. Ya, kita langsung saja. Jadi sebenarnya apa sih nilai eigen dan vektor eigen? Nah, definisinya itu adalah misalkan ada A, suatu matriks N kali N, ya adalah matriks bujur sangkar ya berarti ya. Dan V adalah vektor tak nol di R pangkat N dan lambda adalah skalar real, sehingga memenuhi A dikalikan dengan V, ya, sama dengan lambda dikali dengan vektor V. Maka lambda di sini itu disebut dengan nilai eigen dari A. Oke. Sedangkan V itu disebut dengan vektor eigen. Oke, jadi bedakan ya. Lambda di sini disebut dengan nilai eigen atau eigen value, sedangkan V adalah vektor eigen. Oke, sebagai contohnya, ada suatu matriks yaitu katakan di sini matriks A. Matriks A itu adalah 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, dan juga suatu vektor V, ya, yaitu 1, 2. Maka hasil kalinya itu adalah 5 dan juga 10. Ini sama dengan 5 dikali dengan 1, 2, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini 5 itu adalah kita katakan sebagai lambda, sedangkan 1, 2 itu adalah vektor V, ya. Sehingga didapatkan A dikali dengan vektor V sama dengan lambda dikali dengan vektor V. Nah, 5 di sini disebut juga dengan nilai eigen. Sementara 1, 2 ini disebut juga dengan vektor eigen. Baik, dari hasil tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai A dikali dengan vektor V sama dengan lambda dikali dengan vektor V, ya. Atau kita bisa tuliskan A dikali V dikurang lambda dikali V sama dengan 0. Atau A dikali V dikurang lambda dikali matriks identitas. Ingat ya, matriks identitas itu adalah
1, 0, 0, 1, misalkan untuk 2 kali 2, kalau 3 kali 3 berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Atau paling gampangnya, diagonal utamanya semuanya 1. Selain itu, 0. Ya. Nah, lalu kita bisa tuliskan bahwa A dikurang lambda dikali matriks identitas itu dikali dengan suatu vektor V itu sama dengan 0. Nah, oleh karena kita ingat V merupakan vektor tak 0. Ya. Karena vektor V merupakan tak 0, maka determinan dari A dikurang lambda dikali dengan matriks identitas itu sama dengan 0. Dan ini kita harus bisa membuktikannya, gitu ya. Jadi, jika determinan dari A dikurang lambda dikali matriks identitas sama dengan 0, maka bisa dikatakan itu merupakan eigenvalue-nya, yang nanti akan dicari kira-kira berapa eigenvalue dari masing-masing dan juga eigenvektor dari masing-masing. Oke. Yang disebutkan dengan persamaan karakteristik. Sebagai contoh, tentukan nilai eigen dari matriks A, yaitu 1, 0, minus 2, 0, 1, 2, minus 1, 0, 0. Jadi persamaan karakteristik yaitu dengan determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Oleh karena itu kita langsung masukkan saja. 1, 0, minus 2, 0, 1, 2, minus 1, 0, 0. Sedangkan lambda kita sebutkan dengan lambda, lalu dikali dengan matriks identitas, berarti diagonal utamanya semuanya 1, ya. Dan determinannya sama dengan 0. Nah, yang kita cari adalah nilai eigennya, atau eigenvalue-nya. Berarti kalau kita ngomongin tentang nilai eigen atau eigenvalue, berarti lambda-nya lah yang kita carikan. Oke, dari sini kita bisa proses menjadi 1 minus lambda, 0, minus 2, 0, 1 minus lambda, 2, minus 1, 0, minus lambda. Determinannya itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita tinggal menggunakan rumus determinan saja dengan menggunakan kofaktor. Ya, misalkan pada kofaktor kolom kedua, kita bisa tuliskan menjadi 1 minus lambda dikali dengan 1 minus lambda dikali minus lambda dikurang 2 sama dengan 0. Lalu 1 minus lambda dikali dengan lambda kuadrat minus lambda minus 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa cari akar dari persamaan tersebut, yaitu 1 minus lambda, lambda minus 2, lambda plus 1 sama dengan 0. Oleh karena itu kita bisa dapatkan matriks A memiliki 3 buah nilai eigen, yaitu lambda sama dengan minus 1, lambda sama dengan 1, dan lambda sama dengan 2. Contoh lainnya, tentukan basis ruang eigen dari A sama dengan 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Ya, kita coba jawab ya. Nilai eigen dari A diperoleh saat determinan A minus lambda I sama dengan 0. Artinya menggunakan persamaan karakteristik. Nah, kita langsung masukkan saja, kita cari determinannya. Lalu didapatkan persamaan lambda minus 2 dikali dengan lambda minus 3 dikali lambda minus 1 dikurang 2 dikali lambda minus 1 sama dengan 0. Kemudian lambda minus 1 dikali 2 dikali dengan lambda minus 4 sama dengan 0. Nilai eigen dari matriks tersebut adalah 1 dan 4. Untuk lambda sama dengan 1, jadi kita tinggal masukkan minus 1, minus 1, minus 1, semuanya dikali dengan X, Y, Z, itu sama dengan 0. Dengan OBE, atau dengan menggunakan Gauss-Jordan, nanti didapatkan hasil 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maka kita bisa tuliskan bahwa X, Y, Z sama dengan minus S, minus T, Y sama dengan S, Z sama dengan T, yaitu sama dengan minus 1, 1, 0, dikalikan S, ditambah minus 1, 0, 1, T. Nah, di mana S dan T itu adalah parameter.
Jadi, basis ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 itu sama dengan minus 1, 1, 0, dan juga minus 1, 0, 1. Oke, dua tadi yang mengalihkan parameter S dan juga T. Nah, ingat bahwa vektor eigen merupakan kelipatan dari unsur basis tersebut. Nah, bagaimana untuk lambda sama dengan 4? Ya sama, lambdanya kita substitusikan ke dalam persamaan karakteristik, sehingga kita bisa tuliskan 2 minus 1 minus 1, minus 1, 2 minus 1, minus 1, minus 1, 2, dikali dengan X, Y, Z sama dengan 0. Caranya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan Gauss-Jordan didapatkan 1, 0, minus 1, 0, 0, 1, minus 1, 0, 0, 0, 0, 0. Maka kita bisa tuliskan X, Y, Z sama dengan 1, 1, 1 dikalikan dengan S. Oleh karena itu, eh, basis ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 4 adalah 1, 1, 1. Seperti itu ya. Kali ini masih mudah untuk penentuan dari nilai eigen dan juga basis dari eigen. Selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan tentang diagonalisasi di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.